Bismillahirrahmanirrahim. Ikut ke mereka? Nakah? Boleh. Puno. Iya, yang lah dua connect. Ada apa doh? Connect ah. Pembagian nahi pada ibadat. Ibadat ada nahi li zatih, li amrin dakhil fiha, li amrin kharij lazim laha, li amrin kharij ghairu lazim. Begitu pula pada muamalat nahi li zatih, li amrin dakhil, li amrin kharij lazim, li amrin kharij ghairu lazim. Bismillahirrahmanirrahim. Wataridu, dan datanglah, artinya diperdapatkan akan sigat amar. Dan bermula maksud bihi, artinya dengan amar itu ibahah, kama taqaddama, seperti sebagaimana barang yang telah terdahulu ianya barang. Au tahdidu, atau itu tahdid. Tahdid adalah takhwif, ancaman, takhwif, menakutkan. Seumpama wa'malu masyitum, kerjakan olehmu akan barang yang kau kehendaki. Au taswiyah, atau itu taswiyah. Seumpama fasbiru au la tasbiru, sabar olehmu atau jangan kalian bersabar. Au takwin, atau takwin. Takwin adalah menjadikan sesuatu dengan cepat, itu takwin, menjadikan sesuatu secara cepat. Seumpama kunu kiradatan, jadi olehmu akan kera. Tujuan daripada musannif mengatakan wataridu ay tujadu sigatul amri, adalah ingin menyatakan sigat-sigat amar yang dipakai kepada makna-makna secara majaz. Apa tujuannya? Tujuannya ingin menyatakan isti'mal amar kepada makna majaz. Karena sebagaimana yang telah terdahulu, amar tersebut diistimalkan secara hakikat kepada wajib. Apabila amar tersebut kelak bukan lagi dipakai kepada makna wajib, sama dengan isti'mal amar tersebut adalah isti'mal majazi. Maka tujuan daripada Imam Haramain mengatakan wataridu sighatul amri adalah ingin menyatakan isti'mal sighat amar di atas jalan majazi. Oke. Karena ketika amar tersebut dipakaikan kepada makna ibahah, kepada makna tahdid, kepada makna taswiyah, kepada makna takwin, maka isti'mal amar tersebut adalah isti'mal majazi. Apabila isti'mal tersebut adalah isti'mal majazi, maka tidak boleh tidak daripada alaqah dan karina. Sama dengan ketika amar tersebut dipakai kepada makna ibahah, amar dipakai kepada makna tahdid, amar dipakai kepada makna taswiyah atau kepada makna takwin, mesti ada alaqah dan karinah sebagaimana yang sudah maklum dalam ilmu bayan. Setiap isti'mal majaz mesti ada alaqah dan mesti ada karinah.
Wal muradu bihi, dan bermula maksud bihi dengannya amar. Dengannya amar. Pada kalam musannaf terjadi istikhdam. Pada kalam musannaf terjadi istikhdam. Mengapa? Karena ketika di belakang disebut amar yang menjadi mudhaf ilaih daripada sighat, maka makna amar tersebut adalah talab. Makna daripada amar yang menjadi mudhaf ilaih daripada sighat, maknanya adalah talab. Wadah? Ketika dikembalikan zamir wal muradu bihi dan bermula maksud bihi dengannya amar, kembali kepada amar, tapi bukan lagi dengan makna talab, tapi dengan makna sighat amar. Sighat amar. Kemudian kalam istikhdam. Zikrul lafzi bi makna wa yu'adu nahu dhamiri bi makna akhar. Ketika disebut amar, maknanya adalah talab. Ketika dikembalikan zamir kepada amar tersebut, maknanya bukan lagi talab, tapi maknanya adalah sighat. Sighat amar. Boleh? Boleh? Karena talab, karena ibahah tersebut taswiyah dan tahdid taswiyah tidak mengandung talab. Tidak mengandung talab. Mengapa tidak bisa kita maksudkan amar pada zamir bihi adalah talab? Karena ibahah, tahdid, taswiyah dan takwin tidak mengandung makna talab. Bahkan payah tak maksudkan amar di sini adalah sighat amar. Tidak boleh kita maksudkan amar tersebut adalah talab. Mengapa? Karena pada ibahah, pada tahdid, pada taswiyah dan pada takwin tidak diperdapatkan talab. Sama dengan makna amar ketika kembali zamir, maknanya bukan lagi talab, tapi maknanya adalah sighat. Sighat amar. Sighat amar datang maknanya ibahah, datang tahdid, datang taswiyah. Tidak bisa dimaksudkan amar tersebut seperti makna amar yang menjadi mudhaf ilaih daripada sighat. Mengapa? Karena amar yang menjadi mudhaf ilaih daripada sighat maknanya adalah talab, sedangkan amar sedangkan zamir yang kembali kepada amar maknanya adalah sighat. Terjadi kalam istikhdam. Pada kibarah dengan istikhdam berta ayat sekarang lafzu bi makna wa yu'adu nahu dhamiri ilaihi bi makna ketika wa dhamir kenan ka makna lain. Faham disebut amar maknanya adalah talab. Ketika gepo dhamir ba amar ka kalim mana talab. Menurut hai jamal talab, apakah termasuk dalam ghairul talab ataupun jamal khabar? Ketika hana idamang dalam talab. Hai jamal apakah ghairul talab ataupun jamal khabar? Idamang dalam insya. Insya. Ini tentang ghairul talab ya. Ghairul talab. Kaina. Kama takadama sebagaimana barang yang telah terdahulu ia barang. Jadi sighat amar mengandung makna ibahah. Dalam satu nuskah kan bihi biha. Kan bihi, kiban? Wal muradu biha, dan bermula maksud biha dengan sighat. Tak beres kan? Ana pelai pegat kalam sedang po juta mer hanya kepada sighat. Dalam satu nuskah bukan bihi tapi biha. Amar mengandung, amar sighat amar datang bagi makna ibahah.
ketika sigat amar datang bagi makna ibahah sama dengan terjadi majaz. Karena sigat amar hakikatnya dipakai kepada makna wujub. Ketika dipakai sigat amar kepada makna ibahah terjadi majaz. Setiap majaz mesti ada alaqah dan karinah. Apa alaqah antara ibahah dengan makna wajib? Yang kepercayaan putra alaqahnya. Alaqah di antara ibahah dan makna amar adalah tazadu. Berlawanan. Majaz mursal Yan ada satu tempat. Yan apabila dijadikan sebagai musyabahah. Jadi alaqah antara majaz, alaqah antara amar dengan ibahah bisa kita katakan alaqahnya adalah tazadu, berlawanan. Boleh pula kita katakan alaqahnya adalah musyabahah, yaitu iznu. Karena pada wajib terdapat izin untuk mengerjakan, pada ibahah juga mendapatkan izin. Alaqah bisa jadi tazadu, berlawanan. Boleh jadi alaqahnya adalah musyabahah, yaitu izin untuk mengerjakan. Pada amar diizinkan untuk mengerjakan, diizinkan. Pada ibahah diizinkan untuk mengerjakan, izin. Sama dengan terdapat keserupaan, yaitu sama-sama diizinkan. Oke kah? Tahdid atau takhdid. Tahdid tersebut adalah takhwif. Ya malu masyitum, kerjakan oleh kalian akan barang syitum yang kalian kehendaki. Karinahnya apa? Karinahnya adalah akali. Mengapa? Karena wa malu masyitum, di antara ma tersebut ada sesuatu yang diridhai oleh Allah, ada sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Ada yang diridhai oleh Allah, ada yang tidak diridhai oleh Allah. Sama dengan yang tahdid. Dekun. Udah, tak apa. Baik kau. Aku dah nyoba yo. Apa cewek tu kau? Baik kau. Lebih boleh. Buat apa? Bukan apa boleh. Yang adalah tahdid. Baik, Umar pada aku dah makasih bang. Yang tahdid. Tahdid. Ya, alaqahnya mudah. Alaqah di antara tahdid dan di antara ibahah alaqah tazadu. Nyata tazadu. Tazad. Itu berlawanan. Karena tazadu tersebut adalah makruh dan haram. Karena tahdid tersebut adalah makruh atau haram. Sama dengan dia adalah berlawanan dengan wajib. Berlawanan dengan wajib. Alaqahnya tazad. Atau taswiyah. Fasbiru ma tasbiru. Fasbiru aula tasbiru. Sabar oleh kalian atau jangan kalian bersabar. Sama dengan ketika diistiamalkan sigat amar kepada makna taswiyah, di sini terjadi majaz. Alaqahnya putra, alaqahnya adalah juga tazad. Apa bedanya antara taswiyah dengan ibahah? Apa bedanya antara taswiyah dengan ibahah? Taswiyah dengan ibahah bedanya adalah dengan iktibar hal mukhatab. Perbedaan taswiyah dengan ibahah
adalah dengan iktibar hal mukhatab. Oke? Perbedaan antara taswiyah dengan ibahah adalah dengan iktibar hal mukhatab. Ibahah adalah si mukhatab mewaham bahwa perbuatan tersebut dilarang. Ibahah adalah si mukhatab mewaham, menganggap bahwa perbuatan tersebut dilarang, kemudian diizinkan, sama dengan itu adalah ibahah. Apabila si mukhatab menganggap bahwa salah satu daripada dua perkara lebih utama, maka itu dinamakan dengan taswiyah. Sama dengan taswiyah dan ibahah adalah bedanya dengan iktibar mukhatab. Apabila mukhatab mewaham bahwa perbuatan tersebut adalah dilarang, kemudian diizinkan, sama dengan itu adalah ibahah. Apabila si mukhatab menyangka bahwa salah satu dua perkara tersebut ada yang lebih aula, ada yang tidak lebih aula, kemudian disamakan, itu dinamakan dengan taswiyah. Jadi beda antara taswiyah dan ibahah adalah bi'iktibar hal mukhatab. Oke? Au takwin atau takwin. Takwin adalah menjadikan daripada Adam, menjadikan daripada Adam. Contoh, kunu kiradatan, jadi olehmu akan kiradatan. Alakahnya putra, karinanya putra, akli. Kunu kiradatan, jadi olehmu akan kera. Sama dengan menjadikan sesuatu kepada kera. Yang adalah bukan kudrah tidak ada kemampuan bagi makhluk untuk menjadikan dari Adam kepada wujud. Sama dengan faedah di sini adalah takwin. Takwin. Alakahnya putra, alakahnya adalah musyabah. Alakah di antara amar dan takwid adalah musyabah. Wa ammal am, dan adapun bermula am, niscaya maka dianya am itu barang tersebut adalah lafal. Barang tersebut adalah lafal. Yang umum ianya lafal akan dua buah perkara fasaidan, maka terlebih banyak. Barangnya adalah lafal. Yang umum ianya barang akan dua perkara fasaidan, maka terlebih banyak. Barang tersebut adalah lafal. Mengapa? Karena umum adalah sifat bagi lafal, bukan sifat bagi perbuatan, bukan pula sifat bagi makna. Oke? Karena ukur nak jika ukur bahwa umum adalah min sifatin nutqi. Iku dia kun al umum min sifatin nutqi. Sama dengan ma tersebut adalah maknanya lah lafal, bukan perbuatan. Mengapa? Karena umum tersebut adalah sifat nutqi, sifat mantuk fi, yaitu ucapan. Oke? Maka ma tersebut adalah lafal. Niscaya maka bermula dia yang ambil itu lafal. Amma artinya ya tanawwalu. Putra amma tanawwala. Ditafsirkan tanawwala. Amma tersebut ditafsirkan dengan tanawwala. Putra mana amma? Tanawwala. Mengapa amma tersebut ditafsirkan dengan tanawwala? Supaya tidak terjadi dur. Sebagaimana yang sudah maklum, ketentuan membuat ta'rif adalah dalam ta'rif tidak boleh masuk mu'arraf. Mu'arrafnya adalah am. Sama dengan tidak boleh masuk am dalam ta'rif.
Maka amma tersebut supaya tidak terjadi dur ditafsirkan dengan tanawala. Ma tanawala. Bermula dianya am itu barang yang mencakup ianya barang. Syai'aini akan dua perkara fasa'idan maka terlebih banyak min ghairi hasrin daripada ketiadaan hasar. Ma amma syai'aini sesuatu yang mencakup dua maka terlebih banyak. Tarikh tersebut belum lengkap. Belum lengkap. Dikarenakan tarikh tersebut belum lengkap, Imam Jalaluddin Al-Mahalli menambah satu kait lagi yaitu min ghairi hasrin. Mengapa? Untuk mengeluarkan bilangan-bilangan yang banyak. 100 apakah am? 200 apakah am? 1 juta apakah am? 1 miliar apakah am? 100 miliar apakah am? Tidak am. Mengapa? Karena hasar terbatas. Seandainya tidak dikaitkan, tidak ditambahkan min ghairi hasrin, maka 10 termasuk am. Mengapa? Karena 10 tersebut mencakup 2 dan lebih banyak. Maka ditambahkan min ghairi hasrin, sesuatu yang tidak terbatas. Sesuatu yang tidak terbatas. Tidak terbatasnya secara lafal walaupun terbatas secara waqi'. Dedekun innal insana, al insan di sini, al insan, innal insana, insan inan pada bendera. Tidak terbatas secara lafal, secara waqi'. Nah, seandainya ada mesin untuk menghitung jumlah manusia yang pernah hidup dalam bumi ini daripada mulai Nabi Adam sampai orang-orang, maka pasti ditemukan angkanya. Jadi secara waqi' terhasar, secara lafal, secara iqtida' lafal tidak terhasar. Wadah. Mengapa perlu mengkaitkan min ghairi hasrin? Untuk mengeluarkan bilangan-bilangan yang banyak. Mengapa? Karena dia tidak termasuk am. Bahkan lafal yang banyak tidak termasuk am karena lafal tersebut terbatas. 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 Jadi min ghairi hasrin tidak terbatas. Jadi 1 juta bukan am, 2 juta bukan am, 1 miliar bukan am, 100 miliar bukan am. Mengapa? Karena terbatas. Baru dianggap am apabila tidak terbatas. Min tersebut adalah ma'khuz bukan mustaq. Min ma'khuz bukan mustaq. Mengapa? Karena berpijak ada atas pendapat yang masyhur, yaitu pendapat ulama basariyun yang menyatakan bahwa mustaq itu mesti daripada masdar. Sedangkan ma'khuz itu bukan masdar. Min qaulihi daripada perkataan seseorang amamtu Zaidan, aku umumi akan si Zaid dan akan si Umar bil ita dengan pemberian, dan aku umumi akan sekalian manusia bil ita dengan pemberian. Jadi min tersebut maknanya adalah ma'khuz bukan mustaq. Mengapa? Karena mustaq daripada masdar. Kalau ma'khuz bukan daripada masdar. Dua boh ma'khuz. Yang pertama min qauli amamtu Zaidan wa amran bil ita wa amamtu jami'an nasi bil ita. Dua boh yang dua. Yang pertama untuk dalil umum kepada dua. Yang kedua yaitu amamtu jami'an nasi yang kedalil umum kepada terlebih banyak. Okey. Dua boh yang dua. Karena apa kan? Karena dalam tarikh ma amma syai'aini fasa'idan. Dalil ma amma syai'aini itulah perkataan mereka itu amamtu Zaidan wa amran bil ita. Dua. Yang kedua amamtu jami'an nasi yang adalah kedalil fasa'idan. Artinya syamaltuhum bihi, artinya aku syumuli bihi dengannya ita. Aku syumuli bihi dengannya ita. Pertama makna syamaltuhum bihi, makna syamaltuhum bihi adalah a'taitu kulla wahidin. Pertama makna syamaltuhum bihi, aku beri akan tiap-tiap
yang satu. Akan tiap-tiap yang satu. Boleh? Lung bi mandum. Lung bi mandum sama dengan umum. Kan? Kah? Tarikh tersebut tidak ada mane. Tarikh tersebut tidak ada mane. Mengapa? Karena sepantasnya dalam tarikh tersebut harus dimasukkan satu kait yang mesti ada, yaitu daf'atan wahidatan. Daf'atan wahidatan. Siga kun mencakup Bandung. Daf'atan sekaligus. Siga ju mencakup Bandung. Kenapa kan? Nakirah, apakah dia umum? Apakah nakirah umum? Umum. Tapi umum pada nakirah bukan daf'atan wahidatan. Umum pada nakirah adalah umum badali, bukan umum syumuli. Sedangkan umum yang terdapat pada am adalah umum syumuli, bukan umum badali. Maka ketika nekun lagi antarikh tanpa mengkaitkan daf'atan wahidatan, maka masuklah nakirah. Nakirah fil isbat, pada isbat. Rajulun, pada rajulun. Nakirah terbenar pada manduk. Cumul umum. Tapi umumnya bukan umum badali, bukan umum cumuli, umum badali. Bukan secara daf'atan wahidatan. Sumul kepada ron, sumul kepada ron, subul kepada ron. Okey. Keempat beda antara umum cumuli dengan umum badali. Nah, ada umum syumuli, umumnya daf'atan wahidatan. Sedangkan umum badali umumnya bukan daf'atan wahidatan. Terbenar mandung, tapi miakan ron sampai mandung. Miakan lu carukan, Ronaldo, Messi, Ronaldinho. Ya, jadi adalah umumnya umum badali bukan umum syumuli. Sedangkan pada am adalah umum syumuli, bukan umum badali. Okey. Nah, Dian. Nah. Wal farqu anna al farqu baina umumil badali wal umumis syumuli. Anna umumas syumuli kulliyun yuhkamu fihi ala kulli fardin daf'atan wahidatan wa umumul badali kulliyun min haitsu innahu la yamna'u nafs tasawwuru mafhumhi min wuqu'i syarikati fihi. Jadi segi persamaan antara umum badali dengan umum syumuli sesi persamaan dari segi sama-sama kulli. Tapi hukum pada umum syumuli yaitu syumul daf'atan wahidatan. Sedangkan hukum pada umum badali bukan syumulnya secara daf'atan wahidatan. Nah, udah. Nah. Boleh? Hantam dengan umum badali umum syumuli. Tahu ah? Han tahu. Ini nakirah umum badali. Nakirah rajulun belum draw. Tidak. Itu mandum. Itu ya kan draw teman-teman. Ya kan draw. Itu mandum tapi bukan sekaligus, bukan daf'atan wahidatan. Beda dengan umum syumuli mandu. Ada good kullu rajulin. Naruh kayan. Siga kun roh mandu. Maya rajulun roh cuma roh badali ya kan roh kayan. Roh anu. Maya naruh lain mandu roh anu. Boleh? Wa fil am syumulun, maka sabit pada am itu syumul. Mengapa gekun laumian? Wa fil am syumul, karena ingin menyatakan, ingin dia perjelas
pejelas dan ingin menghilangkan waham bahawa maksud umum di sini adalah umum badali. Yang maksud umum pada am bukan umum badali tapi umum syumuli. Maka kan wafil am umu syumulun. Nah, ingin mengatakan bahawa pada am umumnya adalah umum syumuli bukan umum badali. Wa alfazuhu al-mawdu'atu lahu. Dan bermula lafal-lafalnya umum. Dewa kepada umum yang dipahamkan daripada am, bukan kembali kepada am. Jelas. Kembali kepada umum. Dan bermula lafal-lafalnya umum, bukan am. Bermula segala lafal-lafalnya umum yang diwazakan akannya lafal lahu baginya umum. Wadah. Bahkan hanya tapo alfazuhunya kepada am karena di hadapannya dikaitkan al-mawdu'atu lahu. Al-mawdu'atu lahu. Maya tapo ba'am menghasilkan makna bermula lafal-lafalnya am yang diwazakan akannya lafal lahu baginya am sehingga menghasilkan makna am tersebut adalah mawdu'alah. Padahal am tersebut bukan mawdu'alah. Am tersebut adalah lafal yang mawdu'alahnya adalah umum. Maka payah kembalikan am tersebut adalah hu tersebut payah kembalikan kepada umum yang dipahami daripada am. Tidak boleh mengembalikan hu tersebut kepada am. Mengapa? Karena akan menghasilkan makna bahawa am tersebut adalah mawdu'alah. Angku minta cara penanggung lagi. Karena lu tidak mampu mempertanggungjawabkan lagi, maka saya mengatakan lagi. Ya. Memang am. Silakan hamal. Cara penanggung. Long, lagi long lukis ya. Maya puau am silakan. Ci. Lafal am tersebut lafal mawdu'lah. Maka supaya ngecocok ukur atakan al-mawdu'atu lahu nyan adalah payah tak kembalikan bermula lafaz sigatnya umum yang diwazakan akannya sigat lahu baginya umum karena umum tersebut adalah mawdu'lah bukan mawdu'. Mawdu' itu lafal. Ketika tak kembalikan bermula lafal-lafalnya am yang diwazakan akannya lafal lahu baginya am, maka menghasilkan makna bahwa am tersebut adalah makna bukan lafal. Padahal am adalah lafal, maknanya adalah umum. Wadah. Al-mawdu'atu lahu yang diwazakan akannya lafal lahu baginya umum. Sama dengan Imam Jalaluddin Al-Mahalli menyatakan secara tak langsung bahawa lafal-lafal umum, lafal-lafal am hakikat pada umum. Hakikat pada umum. Mengapa? Karena umum tersebut adalah mawdu'alah daripada lafal am. Karena banyak masalahnya ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa lafal umum hakikat, lafal am hakikat pada umum. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa lafal am adalah hakikat pada khusus. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa tawakuf, tidak ada memberi komentar apapun. Tawakuf, tidak memberi komentar apapun. Sama dengan lafal am, apakah hakikat pada umum atau hakikat pada khusus? Ada 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa sigat am adalah hakikat pada makna umum, majaz pada makna khusus. Pendapat kedua mengatakan bahwa sigat umum adalah hakikat pada khusus, majaz pada makna umum. Pendapat ketiga mengatakan bahawa tawakuf, tidak memberi komentar apapun. Pedon, hum, lung, hanaru. Lagi bahawa yang dah. Tawakuf. Wadah.
Kalun al-mawdu'atu lahu. Arbaatun itu 4. 4 itu belum hasar karena masih ada lafal-lafal yang lain yang termasuk ke dalam siagat umum. Cuma Imam Haramain menyebutkan 4 hanya untuk mempermudah bagi mubtadi. Kan bawah tahu nah segala ilm yang umum. Bermula yang pertama itu isim wahid. Isim wahid maknanya adalah isim mufrad. Wahid berapa wahid? Mufrad sebagaimana ditafsirkan oleh Al-Imam Al-Abbadi dalam kitab Syarah Kabir. Wahid maknanya adalah mufrad. Yang ditarifkan, yang dimakrifahkan akannya isim mufrad dengan alif dan lam. Dengan alif dan lam. Maksud alif lam tersebut adalah alif lam istighraq afrad. Bukan alif lam jinsi, bukan alif lam hakikat, bukan alif lam zihni. Apakah zihni khariji atau zihni ahdi? Bukan ahdi. Jadi alif lam yang dimaksud alif lam buah, alif lam istighraq afrad. Bukan alif lam ahdi. Apakah ahdi zihni atau ahdi khariji? Bukan alif lam hakikat, bukan alif lam hakikat. Boleh? Karena yang bisa menjadi am hanya lafal alif lam istighraq afrad. Selain daripada istighraq afrad tidak sah dijadikan sebagai mu'arrif li am. Seumpama innal insana lafi khusrin. Sesungguh insan, jadi al-insan di sini adalah alif lam istighraq. Pertama tanda alif lam istighraq yaitu yasihu wuqu'u kullin mauqi'ahu. Pertama tanda sahnya putra tanda alif lam istighraq yaitu alif lam sekira-kira tasipak alif lamnya tapudu ulun pitim, maka nyan adalah alif lam istighraq. Coba kita nyopinah alif lamnya, tak tahu posisi alif lam tersebut menggunakan kulun, fasidkah mana atau tidak? Tidak, karena akan menghasilkan mana inna kullal insani lafi khusrin. Pasti mana? Tidak. Tanda alif lam istighraq afrad adalah yasihu kullin mauqi'ah. Sekira-kira sah dapat tempatkan lafal kulli pada tempat alif lam tersebut. Mengapa alif lam tersebut adalah alif lam istighraq? Karena alif lam tersebut adalah alif lam yang memberi faedah umum. Alif lam yang memberi faedah umum adalah alif lam istighraq afrad. Karena alif lam selain istighraq afrad tidak akan memberikan faedah umum. Jika dalam kitab pakon alasan alif lam ahdi tidak bisa memberi faedah umum, mengapa alif lam hakikat tidak bisa memberi faedah umum? Yang intinya adalah yang memberi faedah umum hanya alif lam istighraq afrad. Alif lam istighraq afrad adalah umum. Innal insana lafi khusrin. Jadi alif lam tersebut adalah alif lam istighraq afrad. Mengapa alif lam tersebut adalah alif lam istighraq afrad? Karena alif lam istighraq afrad adalah alif lam umum. Kiban cara tadupu alif lam tersebut adalah alif lam istighraq afrad karena ana istisna itu. Karena istisna. Sebagaimana perkataan ulama usul, al-istisna'u mi'yarul umum. Jadi istisna tersebut adalah timbangan umum. Untuk mengetahui am atau tidak am, coba istisna. Apabila sah di istisna sama dengan lafal tersebut adalah lafal umum. Wa ismil jam'i, dan isim jamak yang dimakrifahkan dengan lam. Maksud isim jamak adalah bukan isim jamak yang ma'ruf dalam istilah ulama nahwu. Tapi maksud isim jamak tersebut adalah madalla ala muta'addid. Pertama makna isim jamak di sini. Makna isim jamak yang dimaksudkan
oleh Imam Haramain adalah madalla ala muta'addid, terbenar kepada tasniyah, terbenar kepada jamak, terbenar kepada isim jamak, terbenar pula kepada isim jenis jamak. Okey. Ini bukan hanya terkhusus kepada isim jamak yang ma'ruf dalam ilmu nahwu. Karena maksud jamak adalah madalla ala muta'addid, maka terbenar kepada tasniyah, terbenar kepada jamak, terbenar kepada isim jamak. Seumpama faktulul musyrikina, bunuh oleh kalian akan segala orang-orang Islam. Itu dalil. Imam Jalaluddin Al-Mahalli memberikan contoh dengan jamak, padahal Imam Haramain menyebutnya isim jamak, ingin mengindikasikan bahawa maksud isim jamak bukan isim jamak yang ma'ruf dalam ilmu nahwu. Untuk memberitahu bahawa isim jamak yang dimaksud dalam kitab warakat adalah bukan isim jamak yang ma'ruf dalam ilmu nahwu, Imam Jalaluddin Al-Mahalli hanya perlu memberikan dengan contoh jamak, bukan contoh isim jamak. Keren tak Imam Jalaluddin Al-Mahalli ya? Keren tak? Untuk menyatakan bahawa isim jamak yang kan isim jamak yang dalam nahwu dia gubah tanda jamak, sama dengan mengindikasikan bahawa isim jamak bukanlah isim jamak yang dimaksud dalam ilmu nahwu. Karena isim jamak adalah bukan jamak dalam istilah ulama nahwu. Jamak bukan isim jamak bukan jamak. Jelas? Nah, udah. Nah. Connect. Nak tinggi sana. Mana? Anak. Cukup lembar macam nya tak pedak teh. Dua. Timbul pertanyaan, mengapa Imam Haramain pada mufrad mengatakan adalah mu'arrafi bil alifi wal lami, sedangkan pada jamak mengatakan mu'arrafi bil lam, bukan alif lam. Mana? Yang mana? Mengapa Imam Haramain pada mufrad mengatakan mu'arrafi bil alifi wal lami, sedangkan pada jamak mengatakan mu'arrafi bil lami tanpa menyebut alifi. Okey. Dua ihtimal yang muncul. Boleh jadi Imam Haramain mengakui bahawa yang memakrifahkan isim mufrad adalah alif dan lam, sedangkan yang memakrifahkan jamak adalah lam tidak termasuk alif. Karena di sini terdapat tiga pendapat. Ada yang menyatakan bahawa yang memakrifahkan adalah alif Ada yang menyatakan yang memakrifahkan isim adalah lam Ada yang menyatakan yang memakrifahkan isim adalah alif lam. Jadi Imam Haramain mengibaratkan pada mufrad bil alifi wal lami, pada jamak bil lami. Ihtimal yang pertama, Imam Haramain mengatakan bahawa mengakui kalau pada mufrad yang memakrifahkan adalah alif dan lam, dan pada jamak yang memakrifahkan adalah lam Atau boleh pula Imam Haramain ihtimal memilih dua pendapat tersebut. Mengapa? Karena mungkin dalilnya sama-sama kuat. Sama dengan di antara tiga pendapat, Imam Haramain hanya memilih dua pendapat. Yang pertama, yang tukang pemakrifah isim adalah alif dan lam. Yang kedua, yang tukang pemakrifah isim adalah lam tidak termasuk alif. Pendapat yang menyatakan bahawa yang memakrifahkan isim adalah lam itu adalah pendapat Imam Khalil bin Ahmad, guru daripada Imam Sibawayh. Dan Imam Malik juga menakal satu pendapat daripada Imam Sibawayh yang menyatakan bahawa tukang pemakrifah juga lam Akan tetapi sebagian ulama mengatakan bahawa Imam Sibawayh mengatakan yang memakrifahkan adalah alif dan lam.
Boleh? Boleh? Nahu faktulul musyrikin dan isim mubham. Isim mubham. Ada ikut mubham ghairu muayyanin, tiada tertain. Tiada tertain. Maka terbenar kepada isim syarat, terbenar kepada isim istifham, terbenar kepada isim mausul. Isim syarat tidak tertain. Isim istifham juga tidak tertain. Isim mausul juga tidak tertain. Secara innya isim mausul, karena yang mentayinkan isim mausul adalah silat. Isim mausul tertayin dengan silat. Secara diri isim mausul tidak tertayin. Maka isim mausul termasuk ke dalam isim yang mubham. Mengapa termasuk dalam isim yang mubham? Karena diri isim mausul tersebut tidak tertayin. Karena tertayin isim mausul yaitu dengan silat. Maka dia masuk ke dalam isim yang mubham. Seperti man pada barang-barang yakilu. Kaman seperti man fi man yakilu. Pada siman-siman yang berakal. Man. Dan man tersebut boleh jadi isim syarat, boleh jadi isim mausul, boleh jadi isim istifham. Seperti man dakhala dari, bermula siman yang masuk ia nyaman akan rumahku, niscaya bermula dia nyaman itu aman. Man siapa? Tidak terhasar siapapun. Ijak Ronaldo, Ronaldo aman. Ijak Messi aman. Ijak Donald Trump aman. Ijak Benjamin Netanyahu dan Benjamin aman. Boleh? Wama dan ma pada ma la yaqilu, dan barang dan ma pada ma barang yang tidak berakal. Contoh, ma ja'ani minka akhasuhu, bermula barang yang datang ianya barang akan aku daripada engkau, niscaya aku ambil akan barang. Nempuh je. Ikirim bapul bejut. Ikirim kuih bejut. Ikirim pergi dia bejut. Pupu yang kajuk. Pucuk. Benar? Jadi itu umum, tidak terhasar. Dan ai istifhamiyah dan syartiyah atau mausul fil jami' pada sekalian. Artinya pada ma yaqilu dan ma la yaqilu. Jadi miyaman pada yaqilu, miyama fi ma la yaqilu, sedangkan ayu fi ma yaqilu dan fi ma la yaqilu. Nahu ayu abidin, bermula seri mana hambaku yang datang ianya hamba akan engkau, maka bagus olehmu ilahi kepadanya hamba. Wa ayu syai'in aratta atai, dan bermula seri mana sesuatu yang engkau kehendaki, niscaya aku beri akan engkau. Yang ha atai tu kaha Thôi buồn. Mas hơi buồn. Punya hơi buồn. Dari mana? Dari mana ayo hai? Betul kan? Bermula dari mana sesuatu yang kau kehendaki. Niscaya aku beri akan engkau akannya dari mana. Jadi apapun yang kau kehendaki akan aku beri. Hawa ke helikopter ke belum? Hawa ke peta, hawa ke Medan, buah Medan. Hawa ke HP, belum HP. Wa ai dan ayu pada makan. Dan ayu pada makan. Aina betul ya? Ya, apa ni ayu ni wah? Telah. Ya, dan aina pada tempat. Aina ma takunu akun ma'aka, dimanapun kamu pergi aku akan tetap bersamamu. Mana? Betul ya mana? Betul mana? Ya kau mana terjemahan? Yang ikut lembah kan, aina ma takun akun ma'aka, dimanapun kamu pergi aku akan selalu bersamamu. Dimanapun barang, aina ma di mana adalah engkau, niscaya adalah aku ma'aka besertamu.
Wa mata fi zaman dan mata fi zaman. Kapan? Yang kapannya umum. Dimanapun waktu pada waktu apapun. Mata sita jituka. Kapan-kapan engkau kehendaki, niscaya aku datang ke engkau. Panjang-panjang telepon, panjang puncak tapi. Panjang boleh, jauh roh, suput, panjang telepon. Akan ada waktuku selalu untukmu. Nah. Dan ma fi istifham dan ma fi istifham. Ma indaka. Bermula apa? Itu ada indaka si engkau. Putra nak sayang kan putranya nempuh itu mah. Nak kui. Nak terima. Wal jaza dan ma pada jaza. Maksudnya ma fi makal menjaza. Jadi ma yang seperti pada syarat. Jadi na pada jumlah jaza. Jadi ketika nama na jaza. Jadi ma yang sebenarnya ba syarat. Ken ma jaza. Ma yang syarat. Tapi ketika nak syarat lazim kepada jaza. Maka kun ma fil jaza. Ma ta'malu, ma ta'mal bermula barang yang kau beramal niscaya tujza dibalaskan bihi dengannya barang. Wa fi nuskatin dan sampai dalam satu nuskah itu wal khabar. Dan itu wal khabar badal ganti jaza. Jadi dalam satu nuskah mana matanya? Wa ma fil istifham wal khabar. Gimana tanya? Wa ma fil istifham wal khabar. Kan wa ma fil istifham fil jaza. Sama dengan. Betul sama dengan. Ada dua niskah di sisi Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Betul? Niskah yang pertama yaitu niskah yang ditulis oleh Imam Mahalli yaitu wa ma fil istifham wal jazai wa ghairihi. Itu niskah pertama. Niskah yang kedua adalah wa ma fil istifham wal khabar wa ghairihi. Betul? Wa ghairihi sama, cuma jaza dan khabar. Sebagian niskah jaza, sebagian niskah khabar. Jelas? Kan? Ya, jadi kabarnya putra kabar yang istifham. Putra kabar istifham jatuh sebagai khabariyah. Wa fi nuskatin wal khabar dan itu kabar ganti jaza. Contoh dema kabar. Alimtu ma alimta. Aku tahu apa saja yang kau tahu. Jangan pernah bohongi aku. Nah. Alimtu ma alim. Aku tahu apa yang engkau tahu. Ini adalah khabariyah untuk mengkhabarkan. Amil tu. Oh, kalim tu wah. Amil tu wah. Aku kerja apa yang kamu kerjakan. Aku kerjakan apa yang kau kerjakan. Aku kerjakan barang yang kau kerjakan. Itu adalah khabariyah. Wa ghairi dan selainnya dia diap kal khabar seperti khabar ala nuskhatil ula di atas nuskah yang pertama sama dengan di atas nuskah wal jazai wa ghairihi. Wal jazai wa ghairihi maka ghairi tersebut adalah khabar. Wal jaza dan seperti jaza alasan yati di atas nuskah yang kedua sama dengan di atas nuskah yang kedua gairihi tersebut adalah jaza. Jelas? Nuskah yang pertama kapan? Wal jaza wa gairihi sama dengan gairihi tersebut adalah khabar. Nuskah yang kedua wal khabar wa gairihi sama dengan gairihi tersebut adalah jaza. Oke? Namanya? Mana? Wala fin nakirah dan la pada nakirah. Al aula fit ta'bir wan nakiratu fi siyakin nafi. Yang pas ta'bir yang aula adalah bukan la pada nakirah tapi wan nakiratu fi siyakin nafi. Karena yang umum tersebut bukan la tapi nakirah. Yang umum bukan la tapi yang umum adalah nakirah. Maka yang ta'bir yang keren adalah
wan nakiratu fi siyakin nafi. Mengapa? Karena yang umum tersebut bukanlah tapi nakirah pada siyak nafi. Jelas? 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 Ha. Contoh la rajula fid dari, la rajula fid dari. Nyam. Seumpama la rajula fid dari, boleh dibaca la rajula fid dari, boleh dibaca la rajulu fid dari. Apabila dibacakan la rajula fid dari, maka la tersebut adalah la nafi jenis. Apabila dibaca la rajulu fid dari, maka la tersebut adalah la hijaz. Lam hijaz. Di atas yang pertama menjadikan la tersebut adalah la nafi jenis, sama dengan dibacakan la rajula, sama dengan dia adalah nas kepada umum. Nas kepada umum. Hanya terbenar kepada umum, tidak akan terbenar kepada selain umum. Apabila dibacakan la rajulu fid dari, sama dengan zahir pada umum, bukan nas. Bukan nas. Oke. Nas ma la yadullu illa ala ma la yahtamilu illa li ma'na wahid. Udah? Ma la yahtamilu illa li ma'na wahid. Hanya terbenar kepada satu makna, itu nas. Sedangkan zahir adalah ma yahtamilu. Ma la yahtamilu. Ma tamalah amrayni ahaduhuma azhar min akhar. Jadi lebih zahirnya adalah kepada umum. Jadi jika dibaca la rajula, maka itu adalah nas umum. Apabila dibaca la rajulu, itu adalah zahir umum. Oke? Apabila dibaca la rajula, sama dengan nas umum. Apabila dibaca la rajulu, sama dengan itu adalah zahir umum. Oke? Nah, pertanyaan. Nah. Nah, Brian. Nah. Boleh kah? Boleh. Oh, jangan lupa bro. Ayo, Allah SWT. Berarti Sabtu hari Rabu lah.